Jadi hari ini kita akan explore tentang desa yang ada di Romania. Jadi kita biar tahu juga ya bahwa Eropa itu desanya kayak gimana sih? Apakah juga karena Eropa modern atau bagaimana? Atau ternyata mirip-mirip juga di Indonesia? Ya kan? Oke, kita explore bareng, Beb. Let's go! Sekarang Tante Yona mau ajak Bebek semua kita lihat realita kehidupan di desa Romania. Jadi eh, kita kita bisa lihat ya di Romania walaupun salah satu negara Eropa juga ya. Jadi ini kita lihat kondisinya juga di desanya ini hampir mirip-mirip desa di Indonesia. Nah ini di desa ini kabel-kabelnya di atas belum yang di bawah tanah ya. Nah ini bisa dilihat tetapi ini kondisinya sangat bersih, desanya itu bersih banget. Dan biasanya kalau tinggal di desa ini mereka juga banyak banget yang kayak masih beternak gitu. Dan mereka punya kayak lahan untuk untuk bercocok tanam kayak gitu. Nah ini lihat nih rumah-rumahnya. Ini rumahnya ini modelnya hampir sama semua kondisinya ya kalau di desa-desa Romania ataupun karena ini kan deket juga ini masih area kayak Transilvania jadi antara desa Romania dengan desa di Hungary itu hampir sama model-modelnya ya. Nih. Kalau ini udah lumayan agak modern. Nah, jadi ini kondisinya gini dan kalau kita jalan di sini kita ini bisa lihat situasinya ini masih kayak alami banget. Terus sering denger Tante Yona ayam berkokok juga nih. Tuh Beb. Ini kondisinya. Jadi mereka biasanya itu punya lahan untuk berkebun, bercocok tanam dan tanahnya tuh luas-luas gitu ya. Nih lihat nih. Nih. Tuh dan ini pagarnya juga banyak yang masih kayak kayu-kayu gitu. Dan mereka kebanyakan juga punya kayak untuk uap ini jadi ini kalau misalnya mereka bikin pemanas secara tradisional nih Beb nih. Kayak gitu. Nih jadi kayak gini. Nah, ini banyak juga tuh lihat tuh. Rumah-rumahnya itu yang dari Dari kayu-kayu gitu. Tuh. Tuh bisa didengar suara-suara ayam berkokok ya. Ini padahal ini siang hari ya, Beb. Tuh, suara ayam ini bener-bener kayak berasa ada di Indonesia banget ya. Tuh, kayak ada di perdesaan Indonesia. Nah, ini jalan di sini udah beraspal. Ada juga area lain kalau lebih kayak di dalam gitu belum beraspal. Nih. Nih lihat Beb kondisi perumahannya. Tuh mereka biasanya punya binatang peliharaan, terus punya lahan untuk ditanam kayak istilahnya uh, buat sayur atau buah-buahan. Nih. Nih lanjut. Nah, di sini nih karena istilahnya penduduknya nggak terlalu banyak ya. Nih ini luas nih lahannya. Tuh. Terus itu di kebanyakan rumah-rumah di sini ada buat untuk pemanas keluar asap itu untuk pemanas heater ya. Nah, terus di sini karena penduduknya itu nggak sebanyak di Indonesia, jadi masih kayak banyak lahan-lahan luas ya untuk ditanamin. Karena kan emang Romania itu kan negara agriculture. Nah, lihat nih. Gantung baju, lihat tuh. Gantung baju, gantung-gantung di luar gitu. Hampir sama kan nih, lihat nih ayam tuh. Punya punya beternak ayam nih. Rata-rata juga ada beternak ayam, kambing, sapi. Nih Beb kayak gini situasi.
Tuh. Nih, jadi kayak gini. Nah, tapi benar-benar bersih ya. Jadi mereka nih masing-masing tuh istilahnya ngebersihin rajin ya. Tuh Beb. Tuh banyak yang punya beternak kan. Nah, terus pagernya juga nggak tinggi-tinggi gitu. Nggak tinggi-tinggi. Di sini sih lumayan untuk tingkat kejahatannya lumayan rendah sih. Jadi istilahnya pagernya itu juga kayak pendek-pendek gini aja juga aman ya. Nah ini rata-rata tuh lihat tuh kayak ada di Indonesia kan, gantung jemur bajunya di luar. Nih Beb tuh. Tuh. Itu juga ada rumahnya yang lumayan bagian sananya udah mau roboh tuh. Tuh di bagian atapnya udah mau roboh. Nggak tahu masih ditempatin atau enggak. Tuh Beb. Tuh rata-rata punya ini kan, punya ayam. Nah jadi karena cuaca hari ini lumayan bagus, mereka tuh pada taruh jemuran di luar gitu, digantung-gantung. Nih ayam taruh ayamnya banyak yang berkeliaran di luar ya. Nah terus ini banyak, nih rumahnya juga udah mau roboh gitu ya. Tuh Beb, situasi. Kita lanjut lagi lihat rumah-rumah di desa-desa sini. Jadi di sini nih antar desanya itu berdekatan ya. Tante Ona mau nunjukin. Jadi bentuk-bentuk rumahnya tuh hampir sama. Kadang ada yang udah modern juga, istilahnya udah kayak direnov, kayak lebih modern, tapi masih ada unsur kayu-kayu gitu ya Beb. Nih. Dan selalu kondisi bersih ya, jalanan tuh bersih. Nih lihat nih, tuh Beb, tuh sampai penuh banget dengan daun-daun merambat. Nih. Nah ini pagernya juga masih pagernya tuh kebanyakan juga istilahnya bukan yang kayak kokoh tinggi-tinggi gitu ya, pagernya juga kayak biasa-biasa aja gitu tuh, dan jemuran di luar. Tuh ya kan, tuh jemur di luar, sekalian ada kandang juga, kandang binatang piaraan. Nah ini, nah itu lihat nih untuk listrik juga dia masih bukan sistemnya, bukan yang ada di bawah tanah. Listrik ini masih yang kabelnya di atas. Nah terus itu yang bulat ini ya, yang bulat ini Beb, ini yang bulat ini adalah air. Jadi di situ istilahnya kayak untuk air, penampungan air di atas sana ya sistemnya. Nah ini modelnya kayak gini. Nah dan juga banyak juga kalau di desa-desa itu dia punya kayak mobil-mobil traktor kayak gitu, mobil traktor, karena mereka biasanya punya lahan untuk ditanam. Nah kayak gini tuh bersih. Nah pokoknya di desa itu kita selalu dengar ayam berkokok karena mereka banyak yang miara ayam. Tuh di sini lihat nih kalinya, tuh itu palang airnya tinggi-tinggi ya. Nih Beb, tuh burung-burung berkicau kita bisa dengar nih, lihat nih burung banyak banget tuh. Wow. Nih. Jadi desanya ini bersih ya. Rata-rata bangunannya kayak gini.
bersih ya. Ini pagernya kayu. Dan mesti ada kayak kali kecil gitu. Bersih ya kalinya ya. Sorry, ini tuh biasanya banyak yang pada piara ayam. Kayak gini kondisi. Palang airnya juga panjang-panjang. Sebagai informasi tambahan, bila kita mengendarai mobil ataupun motor di pedesaan, kita tidak boleh melebihi kecepatan 30 km per jam, karena kalau misalnya pada saat pengecekan ada polisi dan kecepatan mobil atau kendaraan kita melebihi batasan maksimum, maka kita bisa dikenakan penalti dengan denda yang cukup tinggi, dan juga selain itu
SIM kita juga akan diambil sehingga kita tidak bisa mengendarai mobil. Jadi untuk ketentuan peraturan lalu lintas di daerah pedesaan seperti ini ataupun di daerah kalau kita melewati rumah-rumah penduduk itu ya, itu biasanya kecepatan berkendara itu benar-benar diatur dan sangat ketat. Nah itu yang di atas ini ya Beb, itu adalah untuk burung. Jadi dia ada burung kayak burung bangau kayak gitu ya. Nah itu dia kalau misalnya pada saat bulan-bulan udah mendekati April, itu burungnya itu pada datang tuh dari Afrika, datang ke sini. Mereka biasanya dalam satu sarang burung itu isinya 2 ekor burung itu. Kemudian setelah dia mau balik nanti pada saat musim dingin, akan ada satu anak yang udah lahir. Jadi mereka balik itu setiap sarang itu kayak bertiga gitu Beb. Nah jadi banyak banget ya bikin burung-burung itu bikin sarang-sarang itu di atas kayak tiang-tiang listrik gitu. Jadi di sepanjang jalan itu pasti aja kita nemuin itu kayak sarang-sarang burung gitu.